Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Terima kasih telah mengklik video ini dan terima kasih selalu untuk memberikan dukungan serta support di channel Agus Rianto. Di tanggal 13 Maret 2021 kita kembali lagi di atas sirkuit MotoGP Mandalika dan terlihat pengerjaan di area tikungan yang pertama di sini, pengerjaan area rumput di sisi kanan dari track lane dan juga pemantapan subbase yang ada di track utama menuju tikungan yang kedua. Di sebelah kiri di area gravel masih belum juga penyelesaian dari penanaman pipa-pipa yang berupa pipa beton maupun fiber optik di sepanjang surface road sebelah kiri. Dan inilah tikungan yang kedua berbelok kanan. Di sisi kiri dari tikungan yang kedua menuju tikungan yang ketiga, area gravel bed sudah terlihat diratakan dan dipadatkan. Jadi tidak lama lagi akan dihamparkan untuk gravel atau kerikil-kerikil kecil sebagai syarat keselamatan dari balapan. Dan inilah tikungan yang ketiga di sisi kanan dari track lane maupun long lap penalty track sedang melakukan pemadatan atau perataan area gravel bed di antara long lap penalty dengan surface road sebelah kanan. Bisa kita lihat untuk tikungan yang keempat di atas drainase Indo belum dihamparkan subbase. Kita menuju ke tikungan yang kelima di surface road sebelah kiri masih belum dirapikan concrete barrier yang diletakkan di atas surface road sebelah kiri dan pemadatan untuk surface road yang tersisa di sini masih dilakukan. Kita melihat tikungan yang ke-6 berbelok kanan ke tikungan yang ke-7. Di sini pengerjaan masih berupa hamparan gravel yang akan dihamparkan lagi begitu selesai pengerjaan dari pengaspalan untuk bagian track lane nantinya. Terlihat sekali hijaunya rumput yang ditanam di sisi kanan dari track lane, kemudian peletakan dari concrete barrier di atas surface road sebelah kanan. Dan di depan kita merupakan tunnel 2 atau terowongan yang kedua. Kita bisa melihat progres di sini, terutama yang masih dikerjakan adalah bagian sayap kiri dari tunnel 2. Terlihat besi-besi dasar di sini sudah berdiri tegak untuk dinding penahan tanah atau besi-besi retaining wall sudah berdiri tegak dan tidak lama lagi akan siap dicor. Dan juga penyedotan atau pemompaan air yang menggenang di bawah tunnel 2 juga masih dilakukan. Tunnel 2 memiliki panjang 119,5 meter, lebih panjang dari tunnel 1 dan fungsinya untuk jalur koneksi atau jalur pengunjung maupun penonton yang datang agar tidak mengganggu balapan. Dan di tikungan yang 9 bisa kita melihat sejumlah alat berat yang terus melakukan pemadatan untuk subgrade yang ada di track lane, dan setelah ini baru tahap penghamparan subbase-nya. Dan juga untuk sisi kanan dari track lane sudah diratakan untuk persiapan run off gravel dan run off grass yang ada di sisi kanan track lane. Kemudian di surface sebelah kiri belum tersambung untuk hamparan subbase maupun base course dan pengaspalannya. Kita lanjutkan ke tikungan yang ke-10. Kemarin di sini kita bisa melihat pengerjaan untuk pengerukan bukit yang memanjang membentang dari kanan ke kiri, dan sempat kita khawatir atau beberapa penonton sempat bertanya-tanya entah kapan akan selesai pengerukan bukit yang ada di sisi tikungan yang ke-10. Tapi ternyata area disinilah yang lebih dahulu melakukan pengaspalan lapisan dasar atau lapisan pertama. Bisa kita melihat kalau kualitas aspal walaupun lapisan pertama di sini, tetapi kualitas aspal sangat berbeda dengan jalan raya umumnya.
Kemudian di sisi kanan untuk drainase sudah hampir tuntas pengerjaannya di bawah tebing, serta lanjutkan untuk pengaspalan nantinya di service road sebelah kanan. Dan kita bisa melihat di sini untuk pengerjaan di pojok kiri dari tikungan yang ke-11 masih melakukan penanaman pipa-pipa beton di area gravel bed. Jadi begitu pipa-pipa di sini sudah selesai ditanamkan, nanti akan dilanjutkan dengan tahap penghamparan gravel, kemudian penuntasan dari pengerjaan service road sebelah kiri yang ada di pojok kiri dari tikungan yang ke-11. Kita melihat di tikungan yang ke-12, pengerjaan area rumput di sisi kiri dari trackland terus ditanamkan. Dan untuk penggalian pipa fiber optik di sisi kanan, di sebelah service road sebelah kanan masih ditanamkan pipa-pipa beton juga. Beberapa concrete barrier di sini sudah diletakkan namun belum dirapikan. Dari sini kita bisa melihat tikungan yang ke-13 dan pengerjaan di sisi gravel bed di sini masih alat berat di sini melakukan penggalian penanaman pipa-pipa beton. Kita lanjut menuju tikungan yang ke-13, belum juga pengerjaan untuk jalur di mana service road sebelah kanan berbelok kiri di tikungan yang ke-13. Sejumlah alat-alat berat terlihat di sisi kanan dari tikungan yang ke-14 masih melakukan pemadatan area runoff aspal yang disiapkan. Kita lanjutkan dari tikungan yang ke-14 menuju tikungan yang ke-15. Sisi kiri dari drainase induk di sini sudah hampir sempurna, hampir selesai. Dan masih penanaman pipa-pipa beton sepanjang service road sebelah kiri di area gravel bed dari tikungan yang ke-14 menuju tikungan yang ke-15. Pengecoran sudah hampir tuntas yang dilakukan di drainase horoton di sisi kanan dari trackland. Sekarang masih melakukan pengecoran untuk drainase horoton yang ditanam di bagian tengah trackland di sini. Dan kita melihat di sini drainase horoton ada 3 baris atau 3 lajur di sisi kanan trackland, kemudian di sisi kiri dari round of aspal di tikungan yang ke-16. Seperti yang kita tahu, kalau penanaman drainase horoton sudah tuntas di keseluruhan atau di sepanjang lintasan 4,31 km sudah tuntas. Tinggal melakukan pengecoran dari tikungan yang ke-16 menuju 17 dan tidak ada lagi pengerjaan dari drainase horoton lagi di lintasan sirkuit MotoGP Mandalika. Dan sekarang kita berada di atas tikungan yang ke-17. Kembali lagi ke trek lurus yang panjangnya 700 meter. Terlihat beberapa pengerjaan di sini sudah hampir selesai. Yang masih terfokus pengerjaan sekarang ada di sisi kiri dari trek lurus, yaitu persiapan area pedok, area race control atau pengendali balap, dan convention exhibition. Lapisan pertama pengaspalan di sepanjang trek lurus di sini terlihat sangat sempurna dan benar-benar terlihat sangat istimewa. Setelah melewati tunnel 1 di sini, persiapan jalur dari pit lane menuju ke tikungan yang pertama masih dipersiapkan. Dan di sisi kanan dari tikungan yang pertama, seperti yang kita lihat tadi, pengerjaan untuk area rumput dan penyelesaian dari jalur drainase di sisi kiri sebelum tikungan yang pertama terus dilakukan.
terlihat sebelumnya, kalau sudah dilapisi subbase dan dihamparkan untuk beberapa lapisan terpal berwarna hijau di sini, ini artinya pengaspalan tidak lama lagi akan dilakukan. Jadi tinggal menunggu cuaca cerah atau di hari yang panas, karena pengaspalan terbaik di waktu yang cerah. Kita bisa melihat dari sisi sini sejumlah fasilitas atau sejumlah material untuk kelengkapan sirkuit. Selain alat berat juga truk-truk besar yang standby selalu untuk membawa mengantarkan material ke dalam tengah zona sirkuit. Dan bisa kita pantau sejumlah ban-ban sebagai tire barrier nantinya akan diletakkan di samping concrete barrier, dengan juga air fence yang akan dijadikan sebagai pagar, dan sejumlah debris fence juga yang belum terpasang untuk sisi dari concrete barrier. Kemudian di sini juga beberapa komponen-komponen yang memang difungsikan untuk kelengkapan dari penyempurnaan untuk lintasan sirkuit MotoGP Mandalika. Mungkin sekian dulu reportase saya dari sirkuit MotoGP Mandalika langsung pada 13 Maret 2021 buat teman-teman semua dimanapun kalian berada. Terima kasih telah menonton sampai akhir durasi. Tetap jaga protokol kesehatan dan semoga Allah selalu melindungi kita semua dan semoga sukses selalu.